Thumbnail merupakan daya tarik yang sangat kuat terhadap sebuah konten di samping judulnya. Jadi sebelum orang membaca judul, biasanya yang pertama dilirik adalah thumbnail, karena thumbnail itu sendiri posisinya di sebelah kiri, dan dari sisi psikologisnya seseorang itu melihat awal itu sebenarnya sebelah kiri atas. Saat mengetikkan sesuatu kemudian muncul, ini yang dilihat pertama adalah yang sebelah kiri atas, ya, dari atas ke bawah. Saya rasa sangat jarang sekali perilaku orang melihat pertama kali dari deretan thumbnail itu dari bawah dulu, ya. Jadi dilihat dari atas langsung ke bawah, mata akan tertuju pada thumbnail yang paling interaktif, menarik. Dengan melihat thumbnail tersebut, kemudian orang ini akan ngeklik ingin nonton videonya. Itu ada beberapa aturan. Apa aja sih aturannya agar thumbnail Anda itu sangat menarik dan ini sangat bermanfaat untuk perkembangan channel Anda? Tonton dalam video ini hingga akhir untuk mendapatkan manfaat yang utuh. Yang pertama, pastikan warna mencolok, ya. Warna dari thumbnail itu mencolok. Kalau bukan ahli desain, memang tanda tanya besar. Warna mencolok itu kombinasinya seperti apa? Kan nggak mungkin juga merah semua gitu, ya, kuning semua juga nggak mungkin. Kombinasinya dengan apa? Merah dengan apa? Kuning dengan apa? Atau hijau muda dengan warna apa gitu, supaya kelihatan menarik, mencolok dan menarik. Kalau memang tidak punya bekal perpaduan warna seperti itu, ingin memainkan warna mencolok yang menarik, silakan amati channel-channel yang view-nya itu sudah sangat banyak, ya, sudah jutaan misalnya. Kemudian thumbnailnya seperti apa sih? Kombinasi warnanya seperti apa? ATM, ATP itu lebih cepat daripada kita harus kursus dulu belajar kombinasi warna agar menarik. Kalau nanti bisa pakai feeling, kemudian disusun dan minta pendapat ke orang-orang di sekitar, lebih menarik yang mana gitu, ya. Buat desain 2 atau 3 dengan kombinasi warna yang berbeda, kemudian biarkan orang lain memilih. Kemudian yang kedua, bayangkan kalau Anda yang mencari menjadi orang lain, bukan pembuat dari thumbnail itu, seakan-akan Anda adalah penonton. Kalau saya melihat thumbnail seperti ini, mana sih yang saya klik? Itu dibayangkan dulu. Ini juga bisa untuk menilai thumbnail saya ini sudah bagus, kombinasi warnanya sudah menarik atau belum. Atau bisa juga dengan dievaluasi. Setelah diupload 3 bulan kok masih sepi, padahal ini sudah memenuhi kriteria untuk optimasinya gitu, ya. SEO-nya itu sudah diterapkan, tetapi kenapa masih sepi? Bisa juga diganti thumbnailnya. Ini yang saya lakukan awal-awal dulu. Saya evaluasinya bukan 3 bulan waktu itu, saya tunggu 6 bulanan. Dan kemudian kok masih sepi, ya. Sudah ada yang view-nya itu sangat banyak, puluhan, tapi ada yang hanya 10, ada 100 gitu, sangat kecil. Akhirnya saya ubah yang di bawah, waktu itu insya Allah yang di bawah 1000, view-nya di bawah 1000 itu saya ubah. Ada pengubahan itu 2 kali apa 3 kali gitu. Akhirnya saya baru menemukan pola, oh yang seperti ini yang disukai oleh subscriber atau penonton saya. Jadi nanti bisa menemukannya dengan berjalannya waktu, selama kita mau tetap belajar dan terus mengembangkan thumbnail ini supaya kombinasi warnanya menarik dan orang akhirnya ngeklik. Yang kedua, pastikan bahwa tulisannya pun tidak terlalu padat, juga tidak terlalu sedikit. Kombinasikan 4-5 kata. Jadi di samping warnanya tadi sudah dipilih, warna yang kontras, warna yang menarik, warna yang cerah, tulisannya juga membuat orang akhirnya tertarik untuk nonton videonya. Jadi kesan pertama itu dilihat dari warnanya, visualnya, kemudian orang membaca. Setelah melihat, kemudian membaca tulisannya. Tulisannya ini 4-5 kata tetapi powerful, orang ingin ngeklik. Ini juga bisa melihat untuk konten serupa. Kalau misalnya edukasi, sedang membahas apa gitu, ya, ketikan, kemudian orang pakai kata-kata apa sih, kita tidak meniru persis seperti itu, tetapi kekuatannya yang kita gunakan, kekuatannya itu yang kita modif, ya. Jadi sama-sama menariknya meskipun kata-katanya berbeda. Itu banyak dipelajari dari channel-channel lain. Saya pun seperti itu.
saya lihat dulu, oh saya buat sinonim gitu, sinonimnya, tapi kekuatannya minimal sama dengan kompetitor. Tips yang ketiga, gunakan satu branding. Misalnya di dalam bannernya itu menggunakan warna biru terang gitu ya, biru terang, kombinasi biru terang dengan hitam. Maka sebaiknya di dalam thumbnail itu juga ada unsur-unsur warna biru terang, ada kombinasi yang ada di dalam banner tersebut ya. Apakah semua harus persis? Tidak harus. Tetapi kalau memang ada unsur warna yang ada di dalam logo maupun di dalam banner, itu akan lebih mudah diingat oleh orang. Coba perhatikan brand-brand besar seperti franchise KFC, itu ada warna tertentu, sehingga nanti kalau ada produk-produk lainnya itu nggak jauh-jauh desainnya itu seperti warna logonya atau warna utama dari franchise tersebut. Ini bisa kita adopsi untuk thumbnail, jadi nggak jauh-jauh banget gitu ya. Tidak ada warna hijau, tiba-tiba muncul warna hijau di thumbnail, ini tidak mengikat pikiran orang untuk ingat channel tersebut. Kalau satu topik, satu branding, ini orang lebih mudah untuk mengingatnya dan kembali kepada channel tersebut. Yang keempat, sertakan foto orang. Penonton ingin tahu siapa sih orang ini, siapa sih dia gitu. Jadi di dalam thumbnail itu sudah ada wajahnya, sudah ada fotonya close up, ekspresif gitu. Tidak harus selalu sama, tetapi bisa ekspresif, bermacam-macam gayanya, dan ini menampilkan ini loh orang yang ada di dalam video. Dari thumbnail orang sudah tertarik karena sudah kelihatan ada interaksi dengan orang yang menyampaikan materi atau konten tersebut. Tips yang kelima, gunakan thumbnail yang berbeda. Jadi bukan satu thumbnail, satu foto dan tidak ada tulisannya, warnanya juga sama, backgroundnya itu digunakan terus-menerus, tidak seperti itu. Tapi bervariasi. Fotonya boleh sama, tetapi ada variasi, mungkin tulisannya atau posisinya, atau mungkin backgroundnya gitu, ada variasi. Jadi orang itu akan mudah untuk mengingat, saya sudah nonton video ini atau belum, ini video baru atau video lama, orang ini tahu. Saya ingin mengulangi lagi nonton video yang ini, oh begitu melihat thumbnailnya dia sudah tahu. Jadi pastikan thumbnailnya itu berbeda-beda. Setiap video membuat thumbnail, setiap video berfoto untuk bahan membuat thumbnail. Jangan foto waktu SD digunakan terus-menerus, tidak membuat orang tertarik gitu ya, fotonya jadul dan dipakai terus-menerus. Yang keenam, pastikan thumbnailnya asli. Jadi bukan nyomot thumbnailnya orang, kemudian dikombinasi, dijadikan thumbnail. Pastikan itu foto Anda asli, kemudian ya Anda kalau butuh ada gambar pendukung, cari dan itu milik Anda gitu ya. Memfoto atau mungkin cari yang free copyright, bisa juga mendesain sendiri ya, maksudnya asli itu mendesain sendiri. Kemudian hindari juga mengcapture dari videonya, itu di capture karena malas membuat thumbnail, malas berfoto, akhirnya dari video itu ada bagian yang di capture. Ini dilakukan kalau memang benar-benar terpaksa harus menampilkan orang tapi lupa berfoto, boleh. Saya juga pernah ya, tapi hasilnya sebenarnya jelek, hasilnya lebih buram. Yang ketujuh, gunakan kekuatan gambar. Thumbnail itu sebenarnya tidak wajib ada tulisannya, boleh hanya gambar, boleh menampilkan gambar tanpa kata-kata. Tapi dari melihat gambar itu sendiri orang sudah tahu apa sih isinya, apa sih yang membuat tertarik dari video ini, itu bisa dilihat dari gambar. Contohnya misalnya konten mancing, kemudian ada ikan sangat besar, kemudian yang mancing itu melongo melihatnya, wah gitu ya, exciting. Yang mancing itu melihat ikan yang begitu besar itu dia ekspresinya itu seperti kaget, wah gitu ya. Jadi dengan melihat itu ikannya sangat besar, orang sudah tertarik. Oh ini konten mancing dapat ikan sangat besar. Padahal ditonton videonya ya ikannya besar tapi tidak begitu besar seperti yang di thumbnail gitu ya. Memang ini clickbait, tapi masih bisa diterima ya, karena nanti dapatnya juga besar. Saat di thumbnailnya ikannya sangat besar, tetapi begitu ditonton videonya sebesar ikan teri kecil
Ini super clickbait, orangnya kesal dan kemudian nanti bisa memberikan komen-komen negatif atau bahkan tidak dapat ikan. Itu namanya clickbait yang negatif, tidak disarankan. Boleh setengah-setengah clickbait, tetapi isinya masih seperti thumbnailnya tersebut ya. Apa yang membuat penonton tertarik dengan thumbnail itu, ditonton videonya juga ada tampilan seperti di thumbnail. Jadi tanpa kata-kata tetapi sangat menarik. Sekian sharing saya hari ini. Selamat berkreasi membuat thumbnail. Semoga channelnya cepat berkembang dan semakin mahir membuat konten. Thumbnailnya menarik, kontennya disukai, channelnya berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.